지난 일주일 동안 살아계시는 하나님의 은총 속에서 Terlebih dahulu, kita mengucap syukur karena di sepanjang minggu yang telah lalu, Tuhan telah menaungi kita dan melindungi kita, mengasihi kita, 일주일 동안 은혜 가운데 무사히 dan kita bisa melalui satu minggu dengan aman dan bisa bertemu kembali di dalam ibadah yang kudus ini. Kita bisa memuji nama yang kudus di salib, memuliakan nama Tuhan, dan kiranya lewat firman yang diberikan hari ini, kiranya ini bisa menjadi waktu yang diberkati, di mana saudara menerima firman Tuhan di dalam kedaulatannya yang mutlak, menerima firman untuk sepanjang kehidupan saudara. Kiranya ini bisa menjadi waktu yang diberkati seperti demikian. Terlebih dahulu saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Di Mazmur 146 ayat 5, juga di Markus 13 ayat 13 sampai 16, dan di Roma 8 ayat 24 sampai 2, Kristus yang memandang ke depan dengan mata iman. Judul firman hari ini, Kristus yang memandang ke depan dengan mata pengharapan. Mata pengharapan. Kalau kita lihat Alkitab, dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar, atau terjemahan lainnya wujud nyata, bentuk nyata. Wujud nyata atau bentuk nyata. Juga berarti iman itu menampakkan yang apa adanya. Menampakkan yang apa adanya. Makanya dalam terjemahan lain dikatakan, iman itu menjamin apa yang kita harapkan, jaminan atas apa yang kita harapkan, dan pembuktian dari apa yang tidak kelihatan. Pembuktian apa yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, wujud asli iman dan pengharapan, iman dan pengharapan itu bukannya dua, tapi satu. Iman adalah pengharapan, mengharapkan. Pengharapan itu menjadi nyata lewat iman. Oleh karena itu, bagaimana Yesus memfirmankan kepada kita tentang pengharapan? Kita akan renungkan hal itu dan berbagi kasih karunia. Yang pertama, itu adalah tentang tidak ada yang bernilai yang bisa dilihat. Tidak ada yang bernilai yang bisa dilihat. Tapi Yesus melihat itu. Yesus menemukan sorga di dunia yang kelihatan. Yang tidak ada yang bisa dilihat sebenarnya. Tuhan mengatakan tentang pengharapan. Ketika melihat anak-anak, bau kan, dan sepertinya sangat remeh, tidak bernilai. Datang ke gereja pun apakah akan beri persembahan? Nah, murid-murid melihatnya seperti itu. Murid-murid Yesus. Kalau kita lihat di 4 kitab Injil, ada orang tua yang dengar kabar tentang Yesus. Bahwa Yesus suka menjamah anak-anak, memeluk, mendoa, tumpang tangani anak-anak. Makanya Alkitab katakan mereka datang ke hadapan Yesus. Dengan harapan agar anak mereka dijamah oleh Yesus, ditumpang tangani, didoakan. Di kitab Matius, Markus, Lukas, semuanya sama dicatat. Akan tetapi murid-murid Yesus tidak menganggap itu pantas. Tidak anggap itu pantas ketika anak-anak itu datang. Dihitung-hitung secara waktu, itu tidak bermanfaat. Buang-buang waktu. Murid-murid Tuhan tidak meladeni anak-anak secara baik, secara personal. Makanya Yesus sangat marah kepada mereka. Murka kepada mereka. Sungguh, di perjanjian lama dan perjanjian baru, jarang ditemukan tentang Tuhan marah, sangat marah seperti itu. Bukankah Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta? Di Yohanes 2
ayat 24 sampai 25, dikatakan bahwa Yesus berbeda dengan kita manusia. Dia datang dengan keilahian dan kemanusiaan. Manusia harus dengar dari siapa dulu, harus lihat dulu, baru bisa tahu sesuatu. Tetapi Yesus, meski tidak dapat kesaksian dari siapa-siapa, dia tidak dengar dari siapa-siapa, tapi dia tahu hati kita. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25 katakan itu. Dia yang seperti demikian sangat memarahi murid-murid. Yesus marah. Di 4 kitab Injil dikatakan Yesus marah. Yesus melihat berupa murid-murid yang mengusir anak-anak itu. Bagaimana mereka mengusir anak-anak? Yesus tidak bisa tahan. Kepada murid-murid, Yesus berkata, "Jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Barang siapa yang tidak menjadi seperti anak kecil itu, tidak akan masuk ke kerajaan Allah." Markus 10 ayat 14 katakan itu. Juga di Matius 19 ayat 13. Yesus marah. Matius 19 ayat 13 juga, dan di Markus 10 ayat 13 juga dikatakan. Juga Lukas 18 ayat 15. Dalam bahasa aslinya, marah itu bukan marah yang biasa, tapi sangat marah. Di Lukas 18 ayat 15 dikatakan memarahi. Itu memarahi yang keras, sangat menegur, mencerca atau murka. Dalam naskah aslinya begitu. Naskah asli. Yesus melihat sorga di dalam anak-anak tersebut. Di tengah-tengah anak-anak itu. Kepala sekolah minggu, juga pendeta-pendeta, dengar baik-baik. Ketika melihat anak-anak sekolah minggu, bayi TK, SD, SMP, SMA, harus bisa melihat sorga di dalam anak-anak tersebut. Di mata murid-murid adalah mata yang gelap, mata yang realistis. Yesus melihat anak-anak itu dengan mata pengharapan. Sangat keren adegan itu. Meski bau, jarang mandi, badannya debuan, pakaiannya juga begitu kan. Alas kaki mereka juga begitu. Tidak begitu baik dilihat. Tapi Yesus melihat roh jiwa di dalam anak-anak itu. Yesus menemukan kerajaan sorga. Nilai dari manusia itu tidak ada di tubuhnya, melainkan ada pada roh jiwanya. Roh jiwa, baik itu orang besar atau orang kecil, Tuhan melihat bobotnya itu sama. Mau itu anak-anak, orang dewasa, Tuhan lihat itu sama. Dikatakan di Matius 18 ayat 14. Bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tapi murid-murid sedang apa? Sedang menghilangkan banyak anak-anak, ya kan? Mereka menghilangkan roh-roh jiwa yang dicari oleh Tuhan. Murid-murid sedang usir mereka. Oleh karena itu Yesus sangat marah. Allah yang berbelas kasihan, kenapa murka? Kenapa sangat marah? Ada jiwa-jiwa yang sudah didoakan, diusahakan untuk bisa datang ke gereja. Tetapi orang-orang dengan kata-kata mereka membuat orang-orang kecewa. Membuat orang-orang kecewa, membuat orang-orang terusir.
Yesus bilang apa terhadap orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang seperti itu lebih baik batu kilangan diikatkan ke leher mereka lalu ditenggelamkan di laut. Kalau diceburkan aja pun udah susah naik kan? Tapi Yesus bilang apa? Kalau mengabaikan seorang anak kecil, menghilangkan hidup kekal, maka Tuhan suruh batu kilangan diikatkan ke lehernya dan ditenggelamkan ke laut supaya mati. Satu jiwa, satu roh jiwa. Tuhan lihat nyawa itu satu nyawa lebih berharga dari langit dan bumi. Dikatakan di Matius 16 ayat 26, satu nyawa lebih berharga dari seluruh dunia. Harus menginjil dengan memiliki gagasan iman seperti itu. Harus punya gagasan iman yang seperti itu. Baru bisa melayani di gereja. Menghormati satu sama lain. Tidak menjadi sombong. Atau angkuh. Katanya percaya Yesus. Tapi kenapa buat orang lain tercobai? Karena persoalan makanan atau uang arisan atau jabatan di gereja. Kenapa buat orang tercobai? Anak-anak yang datangi Yesus, apa mereka itu mandi? Mereka kasih uang kepada Yesus untuk beli makanan? Atau berikan roti atau apa? Murid-murid sangat cepat untuk melihat keuntungan duniawi. Karena mereka sangat tidak sadar. Jadi kalau lihat firman Yesus katakan di belakangnya, Yesus berfirman bahwa surga itu bagaikan biji sesawi. Sangat remeh tampaknya. Sepele. Tidak ada nilai keberadaannya. Meski itu sesuatu yang paling kecil. Tapi jika dilihat dengan mata pengharapan, biji sesawi itu bertumbuh, bertunas. Rantingnya berbunga. Banyak burung-burung bernaung di situ. Menikmatinya. Yesus melihat itu. Kesejahteraan besar yang tersembunyi dalam biji sesawi. Itu perumpamaan tentang kerajaan sorga kan? Dikatakan di Markus 4 ayat 30 sampai 32. Yesus bukan melihat kepada pohon besar semata, tetapi dengan mata melihat penduduk sorga. Di kitab Markus dicatat tentang 3 macam perbuatan Yesus terhadap anak-anak. Pertama, Yesus memeluk anak-anak. Markus 10 ayat 16, lalu Markus 9 ayat 36. Karena Yesus bangga atas mereka, memandang mereka indah dan mengasihi mereka. Karena Yesus senang. Saudara-saudara, kalau tidak suka, apakah bisa peluk? Tidak bisa kan? Ah, berisik kamu. Lalu dipinggirkan. Tapi Yesus, lihat mereka indah. Karena mereka adalah umat kerajaan sorga. Umat kerajaan sorga. Yesus melihat masa depan, sorga, dengan mata pengharapan. Lihat rupa Yesus yang memeluk dan mengasihi mereka. Apakah Yesus bilang, kalian, bau badan kalian, mandi dululah baru datang. Apakah begitu? Anak-anak datang, lalu Yesus peluk. Yang kedua apa? Yesus tumpang tangan di atas kepala mereka. Alkitab katakan, orang tua mereka mengharapkan anak-anak mereka dijamah Yesus. Didoakan. Diberikan berkat. Orang tua bawa anak-anaknya kepada Yesus kan? Yesus doakan. Tumpang tangani. Berikan berkat. Kenapa? Karena kedepannya mereka harus menjadi umat kerajaan sorga. Itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Dengan membuka mata pengharapan.
Itu ada di Matius 19 ayat 13. Mereka mengharapkan Yesus meletakkan tangannya di atas mereka, mendoakan, memberkati mereka. Yesus tahu hati orang tua mereka yang demikian, dan Yesus lakukan semuanya. Ketika dilihat dengan mata pengharapan, Yesus melihat mereka bertumbuh menjadi umat surga. Murid-murid melihat mereka sebagai anak-anak. Tapi Yesus melihat mereka sebagai anak-anak umat surga. Pengharapan dan iman tidak bisa dipisahkan. Semester baru akan dimulai kan? Sekolah minggu pun buka pintu dan menyambut anak-anak. Maka sekolah minggu, kepala sekolahnya atau guru-gurunya punya hati yang seperti apa terhadap anak-anak? Meski sudah percaya puluhan tahun, karena punya jabatan, makanya lakukan kan? Guru-guru sekolah minggu di gereja kita, pendeta-pendeta yang bertanggung jawab, jika melihat anak-anak dengan mata dunia, maka tampaknya sepele, remeh, tidak bernilai. Tapi kalau lihat dengan mata harapan, akan melihat mereka sebagai tiang yang besar bagi gereja. Betapa berharganya. Meski anak sendiri hidup miskin atau kaya, apakah orang tua bisa benci anaknya? Di mata orang tua, anaknya semua cantik kan, indah. Akan mencintai dengan yang terbaik. Jika tidak lihat dengan mata harapan, tidak bisa mencintai mereka. Tapi orang tua mengasihi dengan yang terbaik. Apakah ketika bayinya coba ngomong sesuatu, oe, oe, misalnya, lalu orang tuanya bilang, berisik, karena nggak ngerti bayinya ngomong apa. Tidak begitu kan? Akan bilang, oh ya ya, oh kamu mau itu ya. Itu guru tuh seperti itu. Di gereja guru harus seperti itu. Kalau tidak mengerti anak itu bicara apa, lalu gurunya main jitak gitu aja, maka guru yang seperti itu harus cepat mati aja. Tidak boleh begitu kan? Harusnya sambil percaya pada Yesus, semakin mirip dengan Yesus kan? Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tapi tidak bisa punya pengharapan seperti Yesus. Tidak punya harapan seperti Yesus. Waktu membesarkan anak-anak, guru-guru, sampai akhir pahamilah mereka. Dengar semua yang mereka katakan. Orang tua itu, ketika bayinya ngomong oe-oe, orang lain tidak mengerti. Tapi orang tuanya tahu kan, oh dia minta buah ya. Lalu ketika anaknya cengeng, nangis, oh ini lagi pengen kencing ya, lagi pengen pup ya. Lalu langsung bawa ke kamar kecil. Guru-guru juga, walaupun itu bukan anak dia yang dilahirkan, tapi kalau anaknya lakukan begini begitu, bisa tahu, oh dia mau ke WC ya. Lalu bawa ke WC, lepasin celananya, dudukin di WC, dan anaknya pup. Nah waktu itu gurunya merasa senang kan? Kenapa? Karena bisa mengerti anaknya. Itulah guru, memahami. Memahami. Kalau tidak peduli anaknya dengar atau nggak dengar, main jelasin aja karena emang sudah waktunya, itu bukan guru. Guru itu harus turun ke level muridnya, anaknya, ke posisi murid yang tidak mengerti. Guru yang mengajar harus begitu. Mengajarkan sesuai apa yang anak itu bisa tahu. Itu guru yang benar. Itulah pemimpin yang sejati. Sampai akhir, pahamilah anak murid. Ramah terhadap mereka. Karena anak-anak itu adalah umat kerajaan sorga. Demi masa depan. Maka bersyukur dan pahamilah anak itu. Beberapa waktu yang lalu,
di zaman Presiden Bush. 연합사령관 Ada menteri, 지낸 파월 국무장관 있습니다. seorang jenderal yang menjadi menteri. 우리 그 간장 책자를 Ada satu orang 또 갖다 yang kasih saya buku kesaksiannya. Saya baca. 그분이 합창의장 때 이제 Dia bilang, ketika dia di posisi yang tinggi, setelah dia kembali dari pertempuran, 브런스 dia pergi ke suatu sekolah negeri. 갔더니 뭐 Dia disambut hangat oleh guru-guru dan murid-murid di sekolah itu. 학생들을 모아놓고 Semua murid dikumpulkan. 너 교실에 너 주변 봐라. 이야기를 Dan dia lihat ke kelas-kelasnya di situ. Dipajang bahwa, oh, lulusan sekolah itu ada yang masuk ke kongres, jadi politikus, seniman, ilmuwan, pengacara, atau hakim. 가지고 있더만 Ada foto-fotonya di sekolah itu. 마지막에 자 내도 여기 얘기 주시나니야. Dan terakhirnya 그분이 학생들한테 dia cerita ke anak-anak tentang masa lalunya. 그건 백인 아니잖아요 완전히. Dia bukan orang yang 100% kulit putih. 서울에서 좀 Katanya dia pernah ditangkap polisi karena persoalan 그때 geng. 목사를 만나가지고 날 이렇게 내가 Karena dia bertemu seorang pendeta, 안 되고 연합사령관 된 것이 dia akui bahwa karena dia bertemu pendeta itu, dia bisa jadi jenderal pasukan gabungan. 하고 대목이 있는 가운데 Waktu baca bagian itu, mata saya berkaca-kaca. Dia bilang sebenarnya dia adalah anak yang bermasalah karena terlibat dengan geng. 나도 문재인 아이였었는데 Anak yang bermasalah. Tapi karena bertemu seorang pendeta, maka dia berubah menjadi baik. 소망 가운데 Maka dia bilang dalam pengharapan, kalian semua pun bisa menjadi orang yang besar. 그때 공부 잘하고 그다음에 대학 우수순 나와가지고서 Makanya waktu SMA dia jadi pintar belajar, dapat nilai yang bagus di universitas, lalu masuk ke militer, 범죄 속에 dan akhirnya jadi jenderal dan sampai jadi menteri. 내가 아니냐 너희도 그게 될 수 있다. Dia bilang, aku benar-benar orang yang bertumbuh besar bermasalah, 하나님이 하신 terlibat geng. 말씀 Tapi 교자식 bisa jadi seperti ini, kalian pun bisa menjadi orang besar. 있지만은 그래도 Firman yang pendeta itu katakan adalah apa? 교생이라 Perumpamaan tentang biji sesawi di Matius 13. Waktu itu saya masih kecil, tapi terima inspirasi. Maka sekarang saya percaya Tuhan Yesus dan bisa sampai hari ini. 작가였던 탁월은 Seorang sastrawan dan filsuf 볼때 bernama Tagore berkata tentang anak-anak. 절망하지 않고 Ketika melihat anak-anak, dia berkata, oh, Tuhan masih tidak kecewa terhadap manusia, tapi masih punya pengharapan. Tuhan masih berharap pada manusia. Sambil melihat anak-anak, 인간을 향해서 소망을 걸고 있기 때문에 우리도 하나님께 maka kita pun, 참 kita 아름다운 세계가 harus menaruh pengharapan kita pada Tuhan. 예수님이 가졌던 소망 Mata pengharapan Yesus 아이들 속에 itu melihat kerajaan sorga di dalam anak-anak. 마태 18장 Matius 18 ayat 1 sampai 6. 큰 나무를 Di dalam biji sesawi melihat pohon yang besar. 고기잡이 그 베드로 Yesus memanggil Petrus 그형 dan saudaranya yang adalah nelayan. Yesus melihat Petrus dengan mata pengharapan. 베드로 볼때 소망의 눈을 봤어요. 손에 Dari tangan Petrus, 닿지 않고 bau amis ikan itu tidak bisa hilang. 어부에 지나지 Dia hanya seorang nelayan, 않고 존대받지 못하고 nelayan yang tidak dihormati. 그러나 예수 Akan tetapi, 베드로 볼때 소망 Yesus, mata Yesus melihat Petrus dengan mata pengharapan. 뭘 반응이야? Apa yang Yesus lihat? 교회의 초소 Yesus melihat dia akan menjadi batu karang, batu dasar bagi gereja. 그 마태 Maka di Matius 16 ayat 16 sampai 20, 시모나 dia dipanggil kan Simon bin Yunus. 보세요. Yesus berikan nama Petrus kepadanya, yang berarti batu karang, batu dasar bagi gereja. 예수님 베드로 Ketika Yesus memanggil Petrus, Yesus melihat batu karang bagi gereja. 미래의 Yesus melihat di masa depan.
Dia akan menjadi batu dasar yang besar bagi gereja. 소망은 Pengharapan itu berarti melihat apa yang tidak kelihatan. 소망은 Pengharapan itu menyadarkan apa yang tidak disadari. 소망은 Pengharapan itu percaya pada apa yang tidak bisa dipercaya. 믿을 수 없는 것들을 Pada apa yang tidak bisa dipercaya, 어둠 percaya. 속에서 후적기로 헤매는 Menerangi 인간 manusia yang sedang mengembara dalam kegelapan. 그래서 성경 말씀 Maka kalau kita lihat Alkitab, 속에서 해결을 대답하는 pengharapan itu berarti melihat penyelesaian di tengah masalah. Yesus katakan bahwa itu adalah iman. 대한 현명한 대답은 제자들이 탄 배가 Ini kita lihat ketika perahu yang dinaiki murid-murid bertemu dengan badai. Di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. 주님이 12 Dari antara 12 murid Tuhan, ada orang-orang yang lahir di daerah Galilea, Danau Galilea. 지급을 그대로 Mereka orang-orang yang dididik apa adanya oleh orang tua mereka. 12 가운데 Ada berapa orang? Dari antara 12 orang ada 4 orang itu nelayan. ze베데 아들 둘하고 2 orang anak-anak Zebedeus, 베드로가 그의 yaitu Petrus dan adiknya. 이 위기를 만나 Mereka menghadapi krisis. 인간의 Dengan pikiran manusia, 되는데 예수님이 가라 tidak boleh pergi ke sana, tapi Yesus suruh pergi ke sana. 갈릴리가 Galilea, Danau Galilea, itu 200 meter lebih rendah dari permukaan laut. 여러 주에서 Tiba-tiba angin badai bertiup. 돌풍 불게 되면요 Luar biasa besar. 기가 막혀 돌풍이 나게 되면 Angin yang besar, yang kencang 나온 그런 timbul. 기나는 노도가 발생됩니다. 누가복음 기사는 Di kitab Lukas, 23절에 disebutnya itu taufan. Taufan. Angin topan. 라이라프입니다. 한국말로 번역하자면 미친 회리바람 같이 Dalam naskah aslinya juga sama. Angin topan yang melingkar-lingkar, yang berputar-putar itu. Jadi tiba-tiba badai yang besar timbul. Arusnya ombaknya jadi sangat kencang. 휘저는 거. Sehingga mereka mendayung 그냥 자잘한 머리랑 sebagai nelayan. Mereka sudah pakai cara ini itu. Berusaha keras. 북이 또 와서 먼저 입이 되기 전에 Tapi tidak bisa. 뜻이 맞아. 휘저는 그런 바람이 Anginnya begitu kencang. 그래서 정치까지 이렇게 아찔하게 만듭니다. 5분 대신 있었지만요. Meskipun mereka nelayan, 하지만 안 돼. udah pakai segala macam cara. Gak bisa. 안 갈면 안 됩니다. Benar-benar tidak bisa. 이 똥음해가지고 Maka mata mereka terbelalak. 이게 뭐 소망이 뭡니까? Ada pengharapan apa di situ? 자기네 기술을 대주다는 Tidak bisa dengan cara yang mereka lakukan semuanya. Tidak bisa. 어부의 바람, 배의 경험 동원시켜봤지만 되지도 않습니다. Tidak bisa lepas dari angin kencang itu. Meskipun mereka nelayan yang 미친 바람같이 그냥 handal sekalipun. 죽이는 물결을 도저히 헤어나올 수가 없어요. 그들은 Maka mereka menyerah. 예수께 Dan mereka datang kepada Yesus. 그 거리 보지 않죠. 배에 고물 비고 Yesus sedang tidur di ujung perahu. 주무시고 Ngorok. Bersandar kepada ujung perahu sebagai bantal. Murid-murid pikir, 몰라. Ah, 참 몰라. Yesus benar-benar tidak tahu ya. Dia bisa begitu nyaman ya. 예수는 배에 고물 비고 주무신 게 Yesus bukannya 아니라 tidur begitu saja, tapi tubuhnya juga terendam air. Mukanya juga kena air. 그 하나님들이 예수가 Mukanya aja yang tidak kena tenggelam, tapi tubuhnya terendam air. Apakah Yesus yang adalah Tuhan itu tidak tahu? Alkitab bilang dia terendam air juga. 마가 4장 Markus 4 ayat 37 sampai 38. 누가 8장 23절 말씀하도 Lukas 8 juga katakan yang sama. Airnya sudah masuk ke perahu. 열두 장정들이 12 orang dewasa berteriak-teriak. 왜 Kenapa? 가만히 들어 주무신 예수 알겠어? Apakah Yesus yang sedang tidur tidak tahu itu? 그냥 바람 소리 Yesus tahu suara angin dan suara gelombang itu, ya kan? 소리에 가만히 불어가 Dengan suara kecil pun Yesus bisa tahu kan? Mereka berteriak sekencang-kencangnya juga. 물결이 배 Alkitab bilang airnya sudah masuk ke dalam perahu.
Dengar baik-baik. 아니 피곤한 자에게 피곤치 않게 하시는 예수께서 Itu adalah taktik Yesus 그 yang 제자를 tidak lelah untuk menyadarkan murid-murid yang tidak sadar-sadar, murid-murid yang kelelahan, menguji hati murid-murid dalam menghadapi krisis. 정말 Benar-benar Tuhan bukannya tidur. 유괴 대처하는 제자들 Murid-murid yang menghadapi krisis. 그러니까 Dalam tidur pun Yesus khawatir. Banyak mujizat rahasia sorga telah diperlihatkan, diajarkan kepada murid-murid. 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 4.000 juga 5.000 orang. 5,000명 이상 Yang totalnya kalau anak-anak perempuan dihitung 20.000 orang lebih. 여자 아이는 Kalau perempuan anak-anak tidak dihitung, 5,000명 아니면 ya laki-laki saja 4.000 orang, 5.000 orang. 반삼들이야. Murid-murid sudah lihat itu semua. 맹물로 Waktu perjamuan kawin, air berubah menjadi anggur di Yohanes pasal 2. Mereka lihat itu semua. 다 봤습니다. Mereka lihat. 다 봤어요. 이게 복음서에 장은 차이가 있죠. Di 4 kitab Injil ada perbedaannya. Ada perbedaan ungkapannya. Di Lukas 8 ayat 24, murid-murid berkata, Guru, guru, kita binasa. 예수가 우리가 성생도 끝장입니다. Guru pun juga akan binasa, selesai juga. Mereka bilangnya begitu. 마가복음 우리가 Lalu di Markus dikatakan, Guru, 아무렇지도 engkau tidak peduli kalau kita binasa? 않게 마가서 3 Markus 4 ayat 38 비양당 dikatakan, engkau tidak peduli kalau kita binasa? 잘난 체하고 Ini seperti mengejek Yesus. 비양당거린다는 것은 잘난 체하고 까무다는 뜻입니다. Seperti mencerca Yesus. 이 위기 속에서 Di dalam krisis itu, 빈정 mereka seperti mencerca Yesus. 되죠. 마태복음 Matius 8 ayat 25. 우리가 죽게 되었습니다. Kita binasa. 마태 18장 25절. Markus 4 ayat 38. 마가사장 38절 말씀 때 선생님이 Guru, 우리의 죽 engkau tidak peduli kalau kita binasa? 예수가 누군지 Mereka benar-benar tidak sadar dan tidak mengenali siapa Yesus itu. 우쭐대면서 Mereka hanya mengikutinya dengan menyombongkan diri. 사람들 모일 때 기절 Oh, orang-orang lihat mujizat-mujizat. Dengan sepatah firman, orang yang mati hidup lagi. Oh, akulah murid orang itu. Mereka angkat bahu mereka. Tapi tidak sadar siapa Yesus itu. 몰랐어요. 예수가 누군지 완전히 파가지 못. Mereka tidak mengerti siapa Yesus itu. Benar-benar tidak mengerti. 두루 말했다고 마가사장 한 8절 말씀하고 있죠. 하나님의 아들 예수 Bukankah Yesus yang adalah anak Allah sedang satu perahu dengan mereka? 독생 성자 Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Allah, Juru Selamat. Tuhan menciptakan dia. 아버지와 나와 Ia berfirman, Bapa dan aku adalah satu. 나 여기 Sebelum aku ke sini, aku dalam kemuliaan Bapa. Yesus berulang kali katakan demikian. Mereka lupa semuanya itu. 그들 당한 Di dalam krisis yang mereka hadapi, 풍랑 속에 ketika berada dalam badai, dalam krisis, di tengah-tengah ombak yang ganas, 회리바람 덮은 불 ketika air sudah mau menutupi mereka, 해가 파지듯이 말이야. 휘저졌을 그 속에 파묻혀가지고 예수님은 하나님과 함께 계시는 Yesus, 이사야 Allah 74장, yang beserta itu. 마태 1장 Dikatakan begitu kan di Yesaya 7 ayat 14, Matius 1 ayat 24. Immanuel, Allah berada bersama, beserta. Meski terjadi badai yang keras di perahu itu, Allah berada bersama mereka. 그런 와중에 물이 뭐가 Air itu sudah masuk ke kapal, memenuhi kapal. 예수님 물에 잠겨 Tubuh Yesus terendam air. 사람도 아는데 하나님 모르겠습니다. Apakah 머리만 manusia saja pasti tahu kan hal itu kan, apalagi Tuhan kan? Hanya tinggal kepala Yesus saja yang tidak masuk ke air. Tapi dia tidur dengan nyenyak kan? 안심하라 두려지 말라. Tenanglah, jangan takut. 내가 걱정하는 게 Kenapa kamu khawatir? 내가 편안한데
Aku tenang saja. 말 없는 믿음으로 예수의 속에 있는 것을 Apakah mereka sadar isi hati Yesus? 살려달라고 죽게 되었다고 했대. Tolong kami mati. 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? Yesus bilang apa? 너의 믿음이 어디냐? Di mana imanmu? 어디 있느냐? Di mana imanmu? 사업하는 Dalam menjalankan usaha, 은행이자 tidak bisa membayar bunga bank. 자식 간에 부모 Juga dalam masalah anak-anak, masalah pasangan suami istri, kerabat, ada masalah. 세상적으로 생각하고 불안만 뭐라고 그냥 여기저기 Lalu hati menjadi berat karena permasalahan-permasalahan itu. Jangan begitu, jangan khawatir. 같이 계십니다. Yesus ada bersama. 그때 너의 믿음이 어디냐? Yesus berkata di saat itu, di mana imanmu? 8장 15절에 Matius 8 ayat 25. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? 신앙과 소망의 소재를 말씀합니다. Yesus mengatakan mengenai lokasi iman 어디냐? dan pengharapan. Di mana imanmu? 신앙과 소망의 소재를 말씀합니다. Lokasi iman dan pengharapan mereka. Yesus tanyakan itu. 그러면서 왜 무수하느냐? Kenapa kamu takut? 아직도 믿음이 없느냐? Apakah kamu masih belum percaya juga? 4장 40. Markus 4 ayat 40 katakan itu. 왜 무수하느냐? Mengapa kamu tidak percaya? 아직도 Kenapa kamu takut? Kamu belum percaya juga? 하나님 함께 계시면요. Jika 믿는다면 percaya Tuhan itu beserta, 너희 믿음 어디냐? tidak akan seperti itu. 왜 무수하느냐? Dikatakan di mana iman kalian? 믿음이 없는 Kalian masih belum percaya juga? 공동 번역 볼 때 Terjemahan Common Translation Korea dikatakan, 왜 kenapa kalian begitu takut? 겁이 많으냐? Kalian masih belum punya iman? 참 제자들이 Kata murid-murid, 나가 깨우며 어디 Tuhan tolong selamatkan kami. Kami akan mati. 마태 8장 20. Yesus tegur mereka di Matius 8 ayat 26. Hei kamu yang kurang percaya. 예수께서 일어서시다 Setelah Yesus berdiri, Yesus menghardik angin dan ombak itu. 바람과 물결을 불 Yesus menghardik angin dan ombak itu. 책망을 듣고 Lihat murid-murid. 제자를 보세요. Murid-murid belum sadar ketika ditegur. 41절 Markus 4 ayat 41. Dikatakan, mereka jadi sangat takut 서로 dan saling berkata seorang kepada yang lain. 두루에 서로 잡혀 도대체 Siapa sebenarnya orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya. 까지 복종할까 하며 서로 Mereka saling berbicara seperti itu. 쑥닥쑥닥해서 회리번 갖고 성령 물결 같은 마무리 예수를 믿으면서 우리 목사 장로 권사 Sambil percaya Yesus, penetua, pendeta, penetua wanita. 교회 생활하고 저 믿습니다 고백하는 Bilangnya, Tuhan aku percaya. 세상에는 아무리 커도 작은 일입니다. Hal-hal dunia, 믿음의 betapapun besarnya itu adalah hal yang kecil. Tentang iman, tentang percaya, itulah hal yang besar. Ketika ada masalah terjadi, angin topan terjadi dalam kehidupan, langsung seperti tidak punya iman. Keluarkan kata-kata yang kotor. 성남 Hatinya bagaikan air yang bergelombang. 하나님의 아들 예수를 Kita 마음속에 mengaku, 모시고 aku menerima Yesus, anak Allah, di dalam hatiku dan percaya. 근데 모든 Tapi kenapa dalam segala aspek kehidupan kalah? 생각하고 왜 걱정 Kenapa hatinya tidak tenang, susah, cemas, khawatir? 짐을 맡기라고 했죠? Kenapa begitu-begitu saja? 했죠? 염려 Hidupnya begitu-begitu saja. Yesus bilang, serahkanlah kecemasanmu. Jangan khawatir. 그 털푸는 만나서 Tapi tetap cemas dan khawatir. Murid-murid menghadapi angin badai. Ketakutan. Bilangnya mati, mati. Mengaku percaya Yesus, tapi tidak ada iman. Tidak punya pengharapan. Hari ini ketika Yesus menasehati, menyadarkan saudara, semoga saudara memiliki hati yang sangat bersyukur atas itu. Berterima kasih di hadapan Tuhan. Karena disadarkan. 하나님 앞에 고마움을
Saya harap saudara semua sekalian bersyukur. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. 소망의 눈으로 앞으로 보시는 그리스도는 Kristus yang melihat ke depan dengan mata pengharapan. Itu melihat melampaui ombak yang ganas, terlihat air yang tenang. Sangat luar biasa. 십자가에서 Dia menjadi korban persembahan, 제물을 disalib untuk umat manusia. 드린다는 거. 이사야 54장 Di Yesaya 53 ayat 10 10절에 말씀하셨다. dikatakan, dia melihat banyak jiwa berbalik dan menerima keselamatan. 요한복음 12장에 Di Yohanes 12 ayat 24 juga dikatakan seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati sehingga menghasilkan banyak buah. 십자가의 희생으로 말미암아 Dia melihat bahwa lewat pengorbanannya disalib, lewat dia sebagai korban, banyak orang akan berbalik ke hadapan Tuhan. Tuhan melihat itu 소망의 눈. dengan mata pengharapan. 그러니까 Makanya ia bersuka cita kan? 원망하지 않았지 않습니까? Dia tidak mengeluh 소망의 눈이 karena ada mata pengharapan. 패고 때리고 Dia ditendang, dipukul, 못할 칼들을 쥐고 semua hal. Dia tetap berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 아버지 병 Bapa, ampunilah mereka. 소망의 눈으로 Karena ia melihat dengan mata pengharapan. 수천만만 Tak terhitung banyaknya, triliunan orang yang diselamatkan. 그런 기도가 Makanya dia menanyakan doa yang demikian kan? 예수께서는 침몰 직전에는 폐하 안팎의 혼란 상태에 대비해서 Yesus hendak membandingkan 절대적인 안전을 보기 bagaimana di dalam dan luarnya itu hampir tenggelam perahu, tapi dia menunjukkan kenyamanan yang mutlak, ketenangan yang mutlak. Yesus tidur dengan ngorok. 예수와 나와 우리가 Murid-murid yang tidak ada iman lihatnya, wah, masalah besar ini. 찼다고 했어요. 야, 고물 메고 주무시는 이 Alkitab bilang di dalam kapal airnya penuh. 상식 문제지. Kalau begitu, Yesus yang sedang tidur sambil bersandar ke ujung kapal, 우주 apa tidak kena air? 하나님 되시는 예수님. Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu. 오늘 우리는 절대적인 신뢰를 가져야 됩니다. Kita harus punya kepercayaan yang mutlak. 낙심할 수밖에 없고 Meskipun situasinya sangat membuat putus asa, 자살 직전에 있다 해도 임마누엘 tapi Allah Immanuel beserta kita, 믿을 때 모든 문제가 maka semua masalah dapat diatasi. 아브라함 보험사에 Kejadian 24 seperti yang dikatakan di Kejadian 20 ayat 1. Abraham diberkati dalam segala hal. Ikuti perkataan saya, 소망은 pengharapan 너머로 보는 것이 adalah melihat melampaui. 어깨에 너머로 보듯이 소망은 Pengharapan 괴로움당할 adalah melihat melampaui apa yang kelihatan. 소망은 너머로 보는 Melihat melampaui. 눈보라 너머로 뭐 봅니까? Melihat bahwa di balik badai salju ada apa? Ada musim semi. 연항순이 Tunas yang muda menembus tanah yang begitu keras 대지를 뚫고 dan keluar. 그걸 보잖아요. Melihat hal itu 눈보라 속에 말이죠. di dalam badai salju. Melampaui badai salju. 폭풍 봅니다. Angin badai bertiup. 비구름 너머로 Tapi lihat apa di balik angin badai itu? 햇빛이 Lihat cahaya matahari yang bersinar terang. 우리 남자 모르죠. Laki-laki mungkin tidak tahu, tapi kalau ibu-ibu yang mau lahiran, 산모다. ibu-ibu yang mau lahiran, 그 해산 고통 너머로 melihat melampaui kesakitan melahirkan itu. Melihat apa? Nyawa yang baru. 네. Wah, dia mirip aku ya. 당신 닮아. Oh, yang ini mirip kamu ya. Melihat melampaui penderitaan, melihat hidup yang baru. 이제는 Mulai sekarang jangan sedih karena lahirkan anak perempuan. Jangan terlalu senang karena melahirkan anak laki-laki. Anak perempuanmu bersyukur. Kalau kita lihat Alkitab, 여자도 없으면 tanpa perempuan segala sejarah itu tidak bisa terwujud. 배우에다 여자. Mulai sekarang lahirkan anak perempuanmu bersyukur. Di kantor nunggu kabar istri lahiran. Lalu telepon. Oh, udah lahiran, udah. 뭐나서 Laki-laki atau perempuan?
Lalu sambil diam dulu sebentar, lalu dibilang, perempuan. Lalu tutup langsung teleponnya. Itu suami yang tidak ada harapan tuh yang begitu. Harus saya bilang kan, wah sudah jeripayah ya, karunia hidup yang baru bagi keluarga kita. Katakan seperti itu. Misalnya ada ibu yang lahirkan anak perempuan terus, 1, 2, 3 semuanya perempuan lagi, perempuan lagi. Apakah laki-laki bisa lahirkan anak perempuan? Kalau anak laki-laki, kalau sudah SMA, papanya bilang, ayo pergi yuk, kemana yuk? Anaknya akan bilang, Pak kenapa aku harus pergi juga? Tapi kalau anak perempuan tidak begitu, diajak kemana nurut aja. Anak laki-laki, kalau ayahnya di tempat kerja menderita karena ini itu, atau di tempat usaha, lalu pulang ke rumah, anak beri salam kan? Tapi anak laki-laki habis beri salam langsung pergi ke kamar lagi, tutup pintu. Kalau anak perempuan akan datangi papanya, bantu rapikan jasnya, dasinya juga. Betapa baiknya kan anak perempuan itu. Baik, betul kan? Ada pepatah yang bilang orang-orang tua yang punya anak laki-laki tidak bisa jalan-jalan ke Amerika. Tapi orang-orang tua yang punya anaknya perempuan bisa jalan-jalan ke Amerika. Itu ada pepatah begitu. Itu saya juga cuma dengar, saya mana tahu. Sungguh, pengharapan itu artinya melihat melampaui. Melihat menembus. Di tengah-tengah pusaran masalah, melihat pada sukacita penyelesaiannya. Saya harap saudara memiliki hati pengharapan seperti demikian. Dan ketika menghadapi segala hal, benar-benar tidak ada keputusasaan, tidak ada keluhan dan kesusahan. Tuhan melihat kemuliaan di tengah-tengah kematian. Lihat pengharapan Yesus. Manusia pikir kalau mati selesai kan? Aduh suamiku kenapa kamu pergi duluan? Kamu percayakan ini semua ke aku, bagaimana aku bisa menjalankan hidup ini? Sayang, sayang. Dunia seperti itu. Tapi milikilah mata iman, pengharapan Yesus. Yang Yesus melihat kemuliaan Allah bahkan di tengah-tengah kematian. Di Markus 5 ayat 35 sampai 40 ada tentang janda di kota Naim. Kepada Yesus diberitahu bahwa anaknya sudah mati. Yesus bilang, tidak, dia hidup. Orang-orang tertawa kan? Semuanya menertawakan Yesus. Tapi ketika Yesus berfirman, Talita kum, Yesus yang adalah hidup itu sendiri. Anak itu hidup. Dia adalah Tuhan atas hidup. Dia memerintahkan kepada maut. Seperti membangunkan orang yang tidur. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Dicatat tentang janda di kota Naim. Anak itu anak satu-satunya dia, tidak ada anak yang lain. Dan anak itu mati. Perempuan itu menangis. Yesus suruh rombongan yang membawa jenazah itu berhenti. Berhentilah rombongan itu, turunkan peti itu. Dan lihat, Yesus memerintahkan kepada maut. Siapa yang bisa tahu bahwa di dalam maut ada pagi kebangkitan? Maka dia berkata, hei pemuda, turunlah, bangunlah. Maka kesedihan berubah menjadi pesta. Karena anak tunggal itu hidup lagi. Si janda itu tidak bisa punya anak lagi kan? Sambil saya 4 kali ke Israel, saya pergi ke tempat janda di kota Naim itu.
Desa itu tidak besar. 거기서 과거의 독자 그 아들 그 내구선 Jalannya itu cuma satu jalan aja. Oh, saya pikir karena waktu itu kejadian di luar kota, saya pikir oh mungkin jalannya di sekitar sini ya. Saya bayangkan Yesus berfirman di situ. Saya berdoa di situ. Lalu yang ketiga ada yang disebut sahabat Yesus. Orang-orang di daerah itu tahu kan betapa Yesus mengasihinya. Ketika Yesus dengar kabar bahwa dia sakit, Yesus menunda untuk kembali selama 2 hari. Karena Yesus mau memperlihatkan kemuliaan Allah. Orang berkata, aduh kalau Tuhan datang lebih awal pasti kami tidak mati. Maka Yesus memberikan suatu firman kebenaran kan di situ. Yohanes 14 ayat 6. Akulah kebangkitan dan hidup. Bayang-bayang kematian tidak bisa mendekat Yesus. Meski mati akan hidup. Dan yang hidup, percaya hidup-hidup, akan hidup selama-lamanya. Coba Yesus, lihat Yesus. Yesus membuat Marta mengakui iman pribadinya. Percayakah kamu akan hal ini? Betani, tempat itu, arti namanya adalah rumah kesusahan. Betani, namanya sendiri berarti rumah kesusahan. Oleh karena Lazarus, bukankah kesusahannya menjadi hilang? Jadi rumah kegembiraan. Coba lihat, adegan kasih Allah yang begitu ajaib tercurahkan. Waktu Marta menangis, Yesus berfirman, percayalah pada perkataanku. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Mereka menangis kan? Yohanes 11 ayat 39. Yesus suruh batunya diangkat, digulingkan batu yang menutup makamnya itu disuruh gulingkan. Maka agama Kristen kita adalah agama yang mana batunya digulingkan. Agama Kristen kita adalah agama yang tidak ada kuburnya. Maka jangan tulis kubur gitu di batu nisan. 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan tentang kemah tubuh kita kalau runtuh. Tuliskanlah kalau pendeta, oh ini rumah pendeta siapa, rumah penetua siapa. Di sebelahnya tulis Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Buat itu seperti bentuk Alkitab. Tidak mahal itu. Tulis Wahyu 22 ayat 20. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Betapa baiknya itu. Bukan rumah duka. Yesus berkata, jika percaya perkataanku, akan melihat kemuliaan Allah. Orang-orang di desa itu semuanya menangis. Ada yang bilang, Yesus, sudah lewat 4 hari sejak ia mati. Sudah bau busuk. Jadi jelas Lazarus tubuhnya sudah membusuk. Yesus yang bisa meniadakan apa yang ada. Meskipun sudah membusuk pun, dengan sepatah firman bisa tercipta. Dia berkata, hai Lazarus, keluarlah. Maka maut tidak berkutik dan melepaskan Lazarus. Saudara-saudara, tujuan kedatangan Yesus adalah untuk mengenyahkan maut, untuk mengenyahkan dosa. 1 Yohanes 3 ayat 8. Nabi Yesaya telah katakan, Yesaya 25 ayat 6 sampai 8. Dia datang untuk mengenyahkan maut untuk selama-lamanya.
Yesus Kristus, anak Allah yang kita percaya. 그런 분을 Orang yang percaya Yesus yang demikian, pribadi, keluarga, tempat kerjanya, kemanapun dia pergi, akan bersama-sama dengan dia, akan menyambut dia di gereja. Maka kenapa khawatir? 겁내지 마세요. Jangan takut dengan kematian. Begitu mati, langsung sorga. 떠나자마자 Setelah pergi dari dunia ini, langsung. 지옥이고 Yang tidak percaya, setelah mati, langsung neraka. 그러니까 이 땅 Maka di bumi ini, harus percaya dengan baik. Baru di sorga juga terikat. Jika di bumi ini terlepas, di sorga juga terlepas. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dikatakan jika dua orang berdoa di bumi ini, akan Tuhan dengar. Maka harus berdoa di bumi ini baru bisa terlepas segala persoalan. 내편 냄새. Lazarus sudah bau busuk. 소망에 그 눈을 드시고 소망. Jika lihat dengan mata pengharapan, 썩은 냄새가 무슨 상관? apa itu akan berhubungan dengan bau busuk? 이 배달이 괴로운 Rumah kesusahan, Betani menjadi rumah pesta. Yohanes 11 ayat 39. Yesus suruh angkat batunya, pinggirkan batunya. 그러니까 동네 사람들 Orang-orang di desa itu serta saudara-saudara perempuan Lazarus, mata mereka terbelalak melihat itu. 썩은 냄새 난데 Sudah bau busuk, 끝났다. sudah selesai untuk selama-lamanya. Saudara laki-laki mereka sudah selesai. Di depan keluarga yang demikian, orang-orang desa, Yesus berdoa syukur di hadapan Allah, lalu berfirman, keluarlah Lazarus. Di hadapan panggilan kehidupan demikian. Maut hanya bisa mengeluarkan mayat yang membusuk itu dengan angkat tangan. Ketika dikatakan, Lazarus, keluarlah. 나오라 속에 깨끗하다. Langsung semuanya sembuh sempurna. 그래가지고선 Maka dengan begitu, diadakan pesta besar di desa itu. 나는 Yesus berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. 다른 믿는 Barang siapa percaya padaku, tidak akan mati untuk selama-lamanya, melainkan akan hidup. Jangan lupakan itu untuk selama-lamanya. 나는 여러분께 Saya akan tanya kepada saudara-saudara, 예수님 같이 seperti Yesus. 믿어지면 Kalau percaya katakan amin. 나는 Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah kamu akan hal ini? 요한복음 11장 25, 1 Yohanes 3 ayat 8, 이거는 Ibrani 2 ayat 14. 꼭 가지고 Kita harus pegang firman itu. 어떤 고통과 역경 Ada kesusahan seperti apapun, 잊어버리면 tidak boleh lupa firman ini. 죽어도 Meski mati. 아까 말씀했죠? 창세기 3장 15절 Tadi Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. 14절 말씀 Lalu 1 Yohanes 3 ayat 8, Ibrani 2 ayat 14. 사망을 죄를 Yesus mengenyahkan maut untuk selama-lamanya. 예수님이 Yesus. 결혼을 Kesimpulannya, 아까 tadi sudah saya katakan, pengharapan berarti melihat melampaui. 너무나 보는 Pengharapan berarti melihat melampaui. 현재 사망 Kematian saat ini. 써보세요. 죽음에서 Ada kematian di depan mata, tapi melihat melampaui kematian itu. Itulah pengharapan. 소망의 눈을 통해서 Dengan mata pengharapan. 소망을 볼 때 소경 보세요. Alkitab katakan, ketika melihat orang buta, 날 때부터 소경 murid-murid Tuhan berkata, Guru, guru, orang yang buta itu, apakah dia seperti itu karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? 주님 Dan jawaban Tuhan apa? 정적이 Kepada murid-murid yang suka menghakimi itu, 팔무는 거 자기 죄 때문에 부모의 천상 mereka bilang, kalau buta begitu pasti dosa orang tuanya kan? Yesus bilang apa? Itu bukan karena dosa dirinya, 자기 죄도 아니고 juga bukan karena dosa orang tuanya, 하나님께서 tapi karena ada hal yang Tuhan hendak lakukan. Karena ada pekerjaan Tuhan. 예수님은 소경 Yesus melihat melampaui kebutaan itu. 하시고자 하는 이 Bahwa itu adalah karena ada pekerjaan yang hendak Tuhan lakukan. 소경을 Lewat orang buta itu, 하나님 이런 Yesus
mencari pekerjaan Tuhan. Di mata saudara mungkin tidak bernilai apa-apa. Orang yang lumpuh, yang hanya bisa makan dan buang air saja. Ada orang yang seperti itu. Tapi lihatlah melampaui. Lihat melampaui. Carilah pekerjaan Tuhan. Harus berdoa untuk orang tersebut. Tidak bisa mengelak untuk memberikan berkat kepada orang tersebut. Saudara, Yesus lewat orang yang buta. Yesus lihat dengan mata pengharapan. Mencari pekerjaan Tuhan. Menemukan pekerjaan Tuhan. Yesus lihat dengan mata pengharapan. Mata murid-murid ketika melihat orang buta itu berkata, apakah itu karena dosa dia atau karena dosa orang tuanya? Tapi Yesus, Tuhan bilang apa? Bukan karena dosa dia, bukan karena dosa orang tuanya, tapi karena ada pekerjaan Tuhan yang hendak dilakukan lewat dia. Di 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan, Yesus adalah pengharapan semua orang. Sungguh firman yang luar biasa. Yesus adalah harapan kita. Lalu di Kolose 2 ayat 4 dikatakan, Yesus adalah rahasia Allah. Kolose 1 ayat 27 dikatakan, rahasia itu bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Yesus adalah rahasia Tuhan, ada di tengah-tengah kita. Itulah pengharapan akan kemuliaan. Saudara yang terkasih, saya berdoa dan berkati dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Kristus yang adalah rahasia Allah ada di hati saudara. Rahasia yang ada di hati saudara tersebut peluklah, dan harapan kemuliaan itu terimalah firman dengan semangat, dan ketika pulang sampai tiba di kerajaan sorga, hiduplah dengan penuh pengharapan demikian. Mari kita berdoa. Paulus berkata, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak goncang. Jangan mau digoyahkan dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh kolong langit, yang aku Paulus menjadi pelayannya. Paulus mengakui demikian di Kolose 1 ayat 23. Bapa, selama kami hidup, kami mengaku percaya Yesus. Tapi Bapa, tolong ampunilah kami yang tidak melihat dengan mata pengharapan. Tolong buat kami menjadi orang-orang berpengharapan seperti firman hari ini. Tolong jadikan kami satu dalam iman dan pengharapan. Sampai akhir ibadah ini, kiranya kemuliaan hanya bagi Allah. Ini menjadi waktu kasih karunia, di mana kami dapat melihat dan mendengar kasih karunia-Mu. Kami naikkan segala permohonan kami dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.